Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Megawati Pasaribu, NPM 18150079. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi administrasi dan supervisi dalam pendidikan, di mana administrasi dan supervisi adalah dua bidang tugas dengan penyelenggaraan pendidikan yang saling membutuhkan dalam usaha meningkatkan pelayanan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Tujuan utama dari administrasi ialah mengorganisasikan dan mengoperasikan tugas sekolah sehingga pengaturan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Konsep administrasi kurikulum ada 5, yaitu 1. Administrasi sebagai suatu proses keseluruhan. Yang kedua, manusia yang terlibat dalam proses administrasi sebagai suatu proses keseluruhan. Yang ketiga, proses administrasi senantiasa bertujuan. Yang keempat, pada prinsipnya administrasi dilaksanakan dalam bentuk kerjasama. Yang kelima, proses administrasi melakukan dukungan, peralatan, dan perlengkapan. Kemudian, administrasi sebagai suatu proses keseluruhan, yaitu suatu proses pada dasarnya adalah serangkaian kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kemudian, manusia yang terlibat dalam proses administrasi dilaksanakan bersama-sama oleh sekelompok manusia bekerja sama atas dasar rasionalitas tertentu. Kemudian, proses administrasi senantiasa bertujuan. Tujuannya merupakan hasil yang diinginkan oleh orang-orang yang terlibat dalam proses administrasi. Kemudian, proses administrasi memerlukan dukungan, peralatan, dan perlengkapan. Dalam hal ini tercakup jaga masalah waktu, tempat, materi, dan lainnya. Administrasi pendidikan sebagai proses sosial. Pengertian administrasi yang dikemukakan di atas berlaku pula dalam administrasi pendidikan. Pada umumnya, kegiatan-kegiatan administrasi dalam sistem sekolah dapat dikategorikan menjadi 5 bidang dalam kegiatan, yaitu 1. Kegiatan di bidang program instruksional, 2. Kegiatan di bidang personal, 3. Kegiatan dalam dukungan logistik, yang keempat perencanaan, yang kelima hubungan dengan pihak luar. Kemudian, pendekatan dalam administrasi kurikulum. Ada 3 kategori administrasi kurikulum. Yang pertama, pendekatan produktif, demokrasi, dan humanistik. Yang kedua, pendekatan sistematik. Yang ketiga, pendekatan direktif. Ciri-ciri pendekatan produktif yaitu 1. Berorientasi kepada kepentingan produksi sesuai dengan tuntutan industri. Yang kedua, bertujuan membentuk tenaga kerja yang mampu bekerja dalam bidang. Yang ketiga, mengutamakan pendidikan yang bersifat bekerja sama, mengutamakan mesin produktif. Pada hakikatnya manusia identik dengan mesin. Yang kedua, pendekatan demokrasi, pendekatan humanistik. Kemudian, ciri-ciri pendekatan sistematik. 1. Pengajaran berlangsung secara klasikal. 2. Kepemimpinan kelas bersifat otoritas. Yang ketiga, guru bersifat konservatif. Yang keempat, pengajaran menitik beratkan pada mata pelajaran. 5. Guru mendominasikan kelas. 6. Guru menggunakan alat pembantu atau alat peraga.
Kemudian selanjutnya pengertian supervisi kurikulum. Yang dimaksud dengan supervisi kurikulum adalah semua usaha yang dilakukan oleh supervisi dalam bentuk pemberian bantuan, bimbingan, penggerakan motivasi, nasihat, dan pengarahan yang ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam PBM. Fungsi supervisi kurikulum. Yang pertama, fungsi edukatif, di mana fungsi edukatif yaitu dimaksud untuk mendidik guru yang lebih mampu dan lebih baik kualitas sesuai dengan tujuan. Yang kedua, fungsi kurikuler yaitu di mana berkenaan dengan pelaksanaan pengajaran dan peningkatan situasi belajar mengajar. Yang ketiga, kepembimbingan yaitu mampu mengatasi kesulitan sendiri. Yang keempat, administrasi yaitu berkenaan dengan kegiatan pengawasan dan kepemimpinan terhadap organisasi. Yang kelima, pengabdian, di mana pengabdian terhadap kepentingan sekolah seperti membantu guru. Kemudian, ciri-ciri supervisi kurikulum. Supervisi adalah proses perbaikan pengajaran. Supervisi memudahkan para siswa belajar. Supervisi digunakan untuk menentukan kegiatan mempelajari dan memperbaiki. Perbedaan administrasi pendidikan dengan supervisi pendidikan. Yang pertama, persiapan perbedaan dengan pelaksanaan. Yang kedua, otoritas bertentangan dengan pelayanan. Yang ketiga, keseluruhan dan bagian-bagian. Supervisi dan perbaikan kurikuler. 1. Peran guru sebagai tenaga profesional. 2. Kemampuan guru profesional. 3. Perbaikan kurikulum bermula dari guru. Yang keempat, hubungan guru administrator orang lain. Konsep pendidikan, di mana pendidikan adalah suatu dimensi pembangunan, di mana konsep pendidikan terdiri dari apa, mengapa, untuk siapa, oleh siapa, dan bagaimana. Di mana apa itu pendidikan, kemudian mengapa, pertanyaan tentang apa tujuannya, untuk siapa yang menjadi sasaran pendidikan, oleh siapa, proses pendidikan, bagaimana cara dan prosedur pendidikan. Usaha sadar artinya semua upaya dan kegiatan yang dilakukan. Cukup sekian hasil rangkuman saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.